bagi saudara-saudara semua dan selamat pagi bagi kita semua pada pagi hari ini dan selamat hari Minggu, dan mari bersama-sama dengan saya di pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah dari pagi hari ini dan saya rindu saudara bahwa hari ini adalah hari di mana saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara, beri tepuk tangan yang meriah dan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Katakan Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya sungguh dahsyat bagi saudara dan saya. Salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan itu dahsyat bagi hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya mau mengajak saudara semua, angkat pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu sempat membuatku terpesona. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, dengan semangat saya mengajak saudara untuk pujian ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan menyertai saudara. Sama-sama katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan dengan saya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selalu puji dan sembah Kau. Sama-sama katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian dan hormat. Sungguh kekal
bersama-sama dengan saya kita katakan, Jesus I believe. Jesus I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I see. Jesus I believe. Jesus I belong to Jesus, I believe. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Jas dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya yang ada di rumah pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah live streaming kita. Biarlah lewat ibadah hari ini, Bapak Ibu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah akan dihiburkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bisa datang ke rumah Bapak Ibu, namun satu hal saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, maka Bapak Ibu jemaat Tuhan berada di mana saja, saya percaya bahwa Tuhan menjumpai kita dan Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita menghampiri Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu terbesar, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan, hari lepas hari kami boleh rasakan bersama dengan Tuhan, sampai dengan minggu ini Tuhan, hamba-Mu masih berdiri di depan umat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini sungguh memberkati hati kami, memberkati jiwa kami, sehingga jiwa kami mendapat ketenangan. Dan hamba berdoa biar seluruh umat Tuhan yang sedang berkumpul di rumah mereka masing-masing, biar isi keluarganya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta pengurapan yang datang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga kata-kata hamba diurapi oleh Engkau, dan kebenaran ini sungguh memberkati dan memerdekakan setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berjumpa di acara ibadah minggu pada saat ini. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, agar itu menjadi bekal iman, kekuatan iman bagi Bapak Ibu yang berada di rumah pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35, tetapi yang menjadi renungan kita adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita. Kejadian pasal yang ke-26, Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang terakhir, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Inilah firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, khususnya ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Tuhan berjanji kepada Ishak bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati, lalu Tuhan juga akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahnya. Tuhan juga berjanji akan membuat banyak keturunannya. Tuhan juga berjanji akan memberikan kepada keturunannya negeri dan mendapat berkat yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar daripada kisah tentang Ishak. Ternyata Alkitab mencatat persoalan terjadi sejak zaman dulu. Sejak zaman Abraham juga pernah menghadapi kelaparan sampai kepada zaman Ishak. Kita tidak tahu apa penyebab terjadi kelaparan, apakah karena musim yang tidak bagus atau gagalnya panen, tidak dijelaskan. Tetapi Alkitab berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Perlu kita perhatikan baik-baik, ini adalah persoalan. Ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh Ishak. Sebab kelaparan adalah masalah menyangkut hidup atau mati. Di mana kalau orang tidak makan dia akan mati. Dan oleh sebab ini persoalan bukan persoalan yang kecil. Kalau hari-hari ini kita juga menghadapi persoalan permasalahan. Kita menghadapi di mana virus ini masih terus meningkat di bangsa kita. Dan pemerintah berusaha bagaimana untuk menangani masalah ini. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita dukung program pemerintah, kita dukung keputusan-keputusan pemerintah. Supaya apa? Supaya rantai penyebaran virus COVID-19 ini bisa selesai. Tentunya bukan karena kekuatan manusia, sekali lagi saya katakan, kita berdoa supaya tangan Tuhan turun atas dunia ini untuk mengangkat virus ini. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana cara Ishak menghadapi masalah ini. Yang pertama, ayat yang kedua menjelaskan kepada kita, lalu Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman. Apa firman yang Tuhan sampaikan kepada Ishak? Ada dua. Yang pertama dikatakan, janganlah pergi ke Mesir. Yang kedua, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saya ingin membagikan ada 4 hal bagaimana cara Ishak menghadapi persoalan ini. Yang pertama adalah tentang masalah. Seluruh orang, seluruh manusia di bawah kolong langit ini tidak luput dari masalah. Apakah itu masalah pribadi, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah dengan orang banyak. Itu masalah. Dan kadar masalahnya yang berbeda-beda yang dihadapi oleh orang. Nah, kalau sekarang dunia sedang menghadapi masalah. Tapi pada zaman Ishak juga menghadapi persoalan. Nah, oleh sebab itu Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berfirman memberikan perintah. Dan ini yang perlu kita simak baik-baik. Saya percaya lewat kasus COVID-19 ini, Tuhan banyak berbicara kepada umat manusia. Yang pertama kita belajar dari Ishak setelah Tuhan berkata kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lalu ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Baru setelah itu Tuhan
berjanji untuk memberkati Ishak. Yang pertama adalah jangan lari dari masalah. Masalah tidak akan pernah selesai. Masa sulit dalam kehidupan manusia tidak akan pernah selesai. Selagi kita masih ada di tengah dunia, masalah selalu ada. Tapi persoalannya bukan masalahnya yang selalu ada, tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah. Bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari masalah. Nah, oleh sebab itu, arti daripada masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, maka kita harus selesaikan, suami istri. Jangan ada masalah kita berkata, saya mau pergi meninggalkan kamu. Saya mau bercerai dengan kamu. Atau kita bermasalah dengan bos dalam pekerjaan kita. Lalu kita mau tinggalkan atau kita benci orang atasan kita. Kita meninggalkan pekerjaan. Saya mau katakan itu bukan jalan keluarnya. Masalah harus kita hadapi. Jangan lari dari masalah. Sebab ketika kita lari dari masalah yang satu, kita akan menemukan masalah yang kedua. Kita lari dari masalah yang kedua, kita akan menemukan masalah yang lebih besar. Sebab memang masalah tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Tetapi orang-orang yang hebat, tentunya yang hebat bersama dengan Tuhan, maka dia akan dapat menghadapi persoalan itu. Jadi yang pertama Ishak mengajarkan kepada kita jangan lari dari masalah. Ishak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata janganlah pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan katakan jangan lari ke Mesir? Kita tahu bahwa bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel, mereka disiksa. Bekerja dengan keras di sana. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa hambanya untuk membawa umat itu keluar dari Mesir. Artinya di sini Mesir itu bisa kita katakan gambaran dunia atau dosa. Mesir itu adalah gambaran cara-cara duniawi yang kita mau ambil untuk kita keluar dari masalah. Banyak orang ingin keluar dari masalah, dia mengambil jalan pintas, dia pergi ke Mesir. Dia melakukan dengan cara-cara duniawi. Masalah rumah tangga, suami pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Pergi ke tempat perjudian, pergi ke kafe, pergi ke meja perjudian. Lalu mabuk dan lain sebagainya. Itu bukan jalan keluar. Tuhan mau kepada kita ketika kita menghadapi masalah, belajar taat kepada Tuhan seperti Ishak. Lalu yang kedua adalah ketika Tuhan berkata janganlah pergi ke Mesir. Yang kedua, diamlah di negeri orang yang akan kukatakan kepadamu. Yang kedua ini Ishak mengajarkan kepada kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Tidak gampang untuk kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Perintah Tuhan, Taurat Tuhan, Tuhan berikan. Kita mendengarkan firman Tuhan itu sebagai perintah untuk kita lakukan. Contoh saja ketika orang membenci kita, ada rasa sakit hati kita. Maukah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Ini enggak gampang, ini butuh lemah lembut dan rendah hati untuk menyelesaikannya. Nah oleh sebab itu yang kedua Ishak mengajarkan kepada kita lemah lembut dan rendah hati ketika Tuhan katakan diam, jangan pergi. Tetaplah di sini. Saya percaya firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, ini adalah undangan Tuhan Yesus kepada semua orang. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Hari ini orang letih berpikir, orang letih diam di rumah, orang letih melakukan rutinitas dia di rumah saja. Mungkin orang letih, tidak bisa buat apa-apa. Lalu punya beban berat tanggungan keluarga. Bagaimana dia memikirkan supaya keluarganya bisa makan. Bekerja di luar, mereka tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada aturannya. Kita sedang letih hari ini. Kita sedang menghadapi beban berat.
Tapi Yesus mengundang kita, Yesus mengajak kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini yang Tuhan katakan, pikulah. Masalah itu kita hadapi, sebab saya percaya bahwa kita tidak sendiri, pasti kita bersama dengan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Sehingga apa? Tuhan mengajak kita belajar dari masalah. Masalah terkadang punya makna tersendiri, supaya kita lemah lembut dan rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita dituntut lemah lembut dan rendah hati, datang berlutut berdoa bersama dengan keluargamu. Kalau engkau punya masalah, ayo duduk bersama, berdoalah dengan sisi anggota keluargamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita butuh ketenangan yang daripada Tuhan. Lalu yang terakhir ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab bukan hanya kita saja yang memikul beban masalah. Tapi saya percaya di balik itu ada tangan Tuhan yang kuat untuk menopang kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semangat. Miliki semangat. Walaupun hari ini kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetap miliki semangat. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 berkata kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat. Nah kita perhatikan dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, kisah tentang Ishak ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang ke-16 setelah Ishak menghadapi kelaparan, lalu ayat yang ke-12 berkata kepada kita, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kita nggak bisa diam, lakukan pekerjaanmu sekecil apapun. Lakukan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Kalau engkau hanya bisa mungkin tanam sayur di sekitar rumahmu, katakan kepada Tuhan, sekecil apapun pekerjaanku, Tuhan engkau berkati. Tuhan punya maksud untuk masalah yang kita hadapi saat ini. Belajar dari yang kecil, maka kita melihat pertolongan Tuhan. Ishak dikatakan, walaupun pada saat itu terjadi kelaparan, tetapi semangat Ishak untuk melakukan pekerjaan. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan juga sanggup lakukan kepada kita. Ayo jemaat Tuhan, ayo kekasih-kekasih Tuhan, tetap semangat. Saya percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga, yang keempat maksud saya adalah tidak tawar hati. Yang keempat tidak tawar hati. Saya mengajak kita membaca dalam Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Perhatikan, Alkitab berkata, jangan tawar hati. Hati itu sumber kekuatan. Kalau hati kita sudah tawar, maka kita tidak bisa untuk melakukan aktivitas kita. Nah oleh sebab itu kita jaga hati kita dari segala kewaspadaan, itu kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita tetap bersih, baik di saat kita berdoa, memohon kepada Tuhan, bersih di saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain maupun dengan keluarga kita. Kita tetap jaga hati. Alkitab berkata, ketika kita tawar hati, kecillah kekuatanmu. Saya percaya hari ini, mari jemaat Tuhan, jangan tawar hati supaya tidak hilang kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan. Yang terakhir daripada Ishak ini, kita melihat Ishak tetap semangat, tidak tawar hati. Kalau kita perhatikan pasal yang ke-26 ini, setelah Ishak melakukan pekerjaan, lalu Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dikatakan 100 kali lipat. Apa yang terjadi? Orang-orang Filistin membenci Ishak. Mereka cemburu akan keberhasilan Ishak. Lalu Ishak diusir dari negeri mereka. Ayat yang ke-14 berkata demikian.
Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Perhatikan baik-baik. Ishak dikatakan dia menjadi orang yang kaya. Tetapi tantangan yang dia hadapi di mana orang-orang Filistin mereka benci kepada Ishak. Tapi Ishak tidak mau tawar hati. Ayat yang ke-17 perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Geral dan ia menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi ketika Ishak diusir dari orang Filistin, Ishak tidak tawar hati. Dia kembali untuk menggali lagi sumur-sumur yang telah ditutup oleh orang Filistin, yaitu sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham ayahnya. Ayo, jangan tawar hati. Tetap semangat. Yang terakhir adalah miliki hubungan yang baik. Sekalipun Ishak diusir dan Ishak melakukan pekerjaannya, Ishak diintimidasi. Orang-orang Filistin tidak suka dengan Ishak. Namun kita melihat Ishak tetap terus melihat tangan Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Sebab apa? Sebab Ishak mau mendengarkan perintah Tuhan. Yang terakhir ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30 berbicara kepada kita, Ishak tetap mengasihi musuh-musuhnya. Artinya milikilah hubungan yang baik. Perhatikan ayat yang ke-27. Saya baca dulu ayat yang ke-26. Datanglah Abimelek dari Geral mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanah Mesir? Ishak berkata, kenapa engkau datang lagi kepadaku? Padahal engkau telah membenci. Ishak tidak menyimpan dendam. Sekalipun dia dibenci, Ishak tidak menyimpan dendam kepada mereka. Ketika Ishak diusir, Ishak pergi dan dia tidak mengumpat orang-orang Filistin. Karena apa? Karena Tuhan mau menggenapi janji kepada Ishak. Saya percaya hari ini pun Tuhan juga mau menggenapi janjinya kepada kita. Miliki hubungan yang baik. Ayat yang ke-29. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Luar biasa. Inilah teladan yang Ishak berikan kepada kita. Kalau ada orang membencimu, kalau ada orang cemburu karena usahamu maju, usahamu jauh lebih berkembang, saya mau katakan tetap mengasihi orang-orang yang membencimu. Mari kita miliki hubungan yang baik dengan semua orang. Hubungan dengan keluarga, suami, istri, anak. Hubungan dengan tetangga. Hubungan dengan gereja atau jemaat. Atau hubungan dengan gembala. Supaya apa? Janji yang Tuhan berikan kepada Ishak akan tergenapi dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak kita untuk menikmati. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang kita sembah. Dia penolong sejati dalam hidup kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di keluargaku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di jemaatmu. Yesuslah kekuatan dalam hidupmu. Mari lihat, mari datang, mari dengar suara Tuhan yang memanggil engkau. Dia berkata bahwa engkau adalah anakku yang kukasihi. Dan dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Kalaupun hari ini kita menghadapi penderitaan, hari ini kita menghadapi masalah dalam hidup kita, seolah-olah kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Sebagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Ishak, demikian juga Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah kebenaran ini memerdekakan hati kami. Biarlah kebenaran ini memberikan semangat yang baru. Biarlah kebenaran ini membuat hati kami menjadi hati yang rendah hati mencari Engkau. Biarlah kebenaran ini Tuhan, untuk kami tetap menjaga hubungan suami istri, keluarga anak, hubungan dengan orang lain. Sekalipun mungkin kami pernah disakiti, atau kami pernah menghadapi tekanan orang lain kepada kami, biarlah kasih Tuhan menyelimuti, kasih Tuhan memberikan kekuatan untuk kami bisa mengasihi seorang dengan yang lain. Tuhan memberkati umat-Mu hari ini, berkati rumah tangganya, berkati pergumulan hidupnya, berkati imannya. Bila jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, terimalah anugerah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam, salam sehati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.